Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Margareta Rante. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisa faktor penyebab internal dan eksternal sesuai dengan fungsi dan tugas di unit kerja saya. Yang pertama, profil unit organisasi. BPDAS Waihaku Batu Merah di bawah unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan saat ini berada di Provinsi Maluku, memiliki wilayah kerja 11 kabupaten kota, yaitu 2 kota dan 9 kabupaten, yakni Kota Ambon dan Kota Tua, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aro, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara dengan luas wilayah kerja kurang lebih 4.602.281,71 hektar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis, Direktorat PDAS RH, BPDAS mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS, penguatan kelembagaan, penerapan teknik konservasi tanah, serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Gambaran tugas kerja saya sebagai Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS mempunyai tugas melakukan penguatan kelembagaan dan kegiatan pendukung pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, produksi bibit, serta penerapan teknik konservasi tanah. Dengan perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi balai mendukung keberhasilan rehabilitasi dan pengelolaan DAS melalui KIS, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan para pihak. Jenis pelayanan dan standar layanan yang akan diberikan dan yang harus dicapai yaitu ketepatan waktu berdasarkan mutu dan layanan publik yang efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta dapat memberikan dampak kepada publik, masyarakat luas, serta instansi pemerintah. Keterkaitan dengan agenda 1 kepemimpinan Pancasila, tugas ini selaras dengan agenda 1 yang menekankan etika dan integritas. Dalam menjalankan pelayanan, kami mengikuti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan netral, serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini merupakan wujud bela negara di bidang kehutanan. Sebagai pejabat pengawas pada Seksi Penguatan Kelembagaan DAS, ada beberapa hal yang harus dipedomani, yaitu memiliki integritas dengan tidak menyalahgunakan jabatan untuk menjaga kepercayaan publik. Yang kedua, keteladanan memberikan contoh etika kinerja yang baik kepada rekan kerja. Yang ketiga, komitmen pelayanan melalui penguatan kelembagaan yang langsung bersinggungan dan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai wujud pengabdian kepada negara. Inovatif, selalu berpikir ke depan mencari solusi dan keperluan teknologi serta permasalahannya. Yang kelima, disiplin dan tanggung jawab, artinya tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kegiatan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk itulah kinerja organisasi pelayanan publik yang berintegritas tidak hanya tindak prosedur dan aturan, tetapi juga merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai bela negara. Fenomena dan hambatan yang sering kami hadapi di lapangan yaitu faktor internal, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis khusus, dan keterbatasan anggaran pendukung untuk menjangkau lokasi yang terpencil. Dengan melihat karakteristik Kepulauan Maluku yang terdiri dari gugus pulau-pulau. Faktor eksternal yaitu aksesibilitas, untuk mendapatkan layanan sulit dijangkau oleh masyarakat karena Provinsi Maluku adalah daerah kepulauan yang membutuhkan transportasi laut yang cukup jauh dengan cuaca yang ekstrim yang dapat menghambat kegiatan pelayanan dan kegiatan teknis. Analisa isu dan solusi kreatif yang kami terapkan antara lain adanya tuntutan sistem pelayanan publik secara digital, adanya tuntutan penyediaan informasi secara transparan dan online, belum tersedianya pelayanan publik yang ekonomis dan efektif, belum tersedianya database pelayanan publik secara akurat dan akuntabel. Ada beberapa solusi kreatif untuk peningkatan kinerja organisasi, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan karir dengan memberikan kesempatan pengembangan karir yang jelas dan transparan bagi ASN pelayan publik agar mereka termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Terus penyederhanaan prosedur, membuat prosedur yang mudah dan jelas,
memanfaatkan teknologi informasi, membuat standar pelayanan publik yang jelas dan terukur, peningkatan sarana prasarana, dan peningkatan budaya pelayanan yang baik. Dan akan diadakan juga penguatan sistem pengaduan dengan membuat sistem pengaduan yang mudah diakses, menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan tepat, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Dan dengan langkah ini kami berkomitmen memberikan pelayanan yang tepat dan cepat yang berintegrasi demi kelestarian hutan di Provinsi Maluku serta kesejahteraan masyarakat luas. Kepemimpinan yang berintegritas dan inovatif dan berlandaskan nilai kebangsaan adalah kunci dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani, karena setiap ASN adalah garda terdepan bela negara di bidangnya masing-masing. Demikian paparan saya. Terima kasih.